aja bisa dari Museum Nasional. Yuk kita jelajahi bareng-bareng. Museum Nasional adalah museum terbesar dan tertua di Indonesia. Museum Nasional didirikan pada tahun 1778 oleh perkumpulan ilmiah yang bernama Batavia Genootschap. Tujuannya waktu itu adalah untuk mengembangkan penelitiannya, menyimpan benda-benda penting, dan melestarikan peninggalan sejarah Nusantara. Gedung museum yang sekarang kita kenal mulai dibangun tahun 1862 dan resmi dibuka untuk umum pada tahun 1868. Patung gajah yang ada di halaman depan adalah hadiah dari Raja Thailand pada tahun 1871. Itulah sebabnya masyarakat sering menyebutnya Museum Gajah. Di Museum Nasional, koleksi arca Hindu-Buddha mendominasi lantai 1, terutama di ruang Hindu-Buddha dan courtyard dengan ratusan patung batu perunggu dan terakota dari abad 2-14 Masehi, berasal dari Jawa, Sumatera, hingga Bali, mencerminkan pengaruh kerajaan Sailendra, Sriwijaya, dan Majapahit. Arca Buddha di Pangkara, perunggu, tingginya 50 cm dari abad kedua Masehi, dari Sembaka, Sulawesi Barat, adalah yang tertua dan terbesar, ditemukan 1921, melambangkan pelindung pelaut dengan teknik Cor Cirepedu. Sempat rusak kebakaran 1931 di Paris, tapi tetap jadi masterpiece. Arca Bhairawa, batu andesit, tingginya 4,41 meter, beratnya 4 ton, dari abad ke-13 sampai 14 Masehi. Dari Padang Roco, Sumatera Barat, ikonik banget, berdiri di atas mayat tengkorak, pegang mangkuk kepala dan pisau, ikat pinggang lonceng, kunci rambut Buddha, bentuk ugrasiwa, sinkretisme tantra Hindu-Buddha. Lainnya termasuk arca Pranajparamita, Dewi Kebijaksanaan tercantik, abad ke-14 di Jawa Timur, Ganesha Aceh, abad ke-9, kepala gajah Dewa Ilmu, Siwa Mahadewa, Durga, Agatsya, Brahma, serta Dwarapala, penjaga candi di courtyard. Elemen ikonografi seperti Prabha Mandala, Siras Cakra, Padmasana, tunjukkan perdagangan maritim dan seni yang tinggi. Di sini adalah ruang prasejarah, koleksi fosil dan artefak yang menggambarkan evolusi manusia sejak masa Paleotikum hingga Neolitikum. Situs utama Sanggiran dan Nandong, fosil Homo erectus, yaitu manusia purba tegak, menonjol dengan ciri tengkorak tebal dan tubuh kecil, membuktikan keberadaan manusia modern awal di Indonesia ribuan tahun yang lalu. Sanggiran 17 adalah fosil tengkorak paling lengkap Homo erectus di dunia dan di Asia Tenggara. Ditemukan tahun 1969 oleh Tukimin di Dukuh Cakung, Sanggiran, Jawa Tengah. Usianya 18.000 hingga 700.000 tahun dari formasi kabut. Bagian atap tengkorak, dasar, dan wajah utuh satu-satunya di Asia dengan muka lengkap saat ditemukan. Duplikatnya jadi acuan rekonstruksi wajah global di Museum Paleoantropologi. Homo soloensis dari Nandong 300.000 sampai 80.000 tahun yang lalu. Evolusi lanjutan Homo erectus bertahan saat spesies lain punah di Afrika atau Cina. Saat Homo sapiens migrasi, itu adalah bukti adaptasi ekstrim di Nusantara. Di bagian pojok ruangan ini menarik banget karena di sini dihadirkan lukisan dan gambar dari pribumi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di Museum Nasional juga menunjukkan koleksi lengkap alat batu dan menunjukkan cara Homo erectus dan purba lain berburu meramu di Nusantara.
dibuat dari batu lokal seperti rijang atau sedimen via teknik pukul palu atau perkusi yang multifungsi potong atau kikis hewan dan tumbuhan. Usianya hingga 1,5 juta tahun dari situs Sangiran di Sulawesi. Alat-alat yang digunakan manusia pada masa Paleotikum yaitu berburu kasar 1,6 juta tahun yang lalu. Itu ada kapak genggam atau chopper, yaitu batu besar oval yang tebalnya 10-20 cm. Lalu ada alat serpi atau flex, yaitu serpihan tajam kecil dari pukul inti batu, kikis kulit hewan, ukir kayu tombak, potong buah atau akar, temuan Sulawesi 1,5 juta tahun, dan serbaguna nomaden. Pada masa Mesolitikum, yaitu adaptasi pantai 40.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, alat-alat yang manusia pada saat itu gunakan adalah alat serpi halus dan mikrolit. Juga ada cendawan batu. Selanjutnya pada masa Neolitikum, yaitu meramu agraris awal, yang digunakan adalah kapak persegi, yaitu batu poles yang dipoles hingga mengkilap. Lalu ada juga bejana tanah liat dan perunggu awal. Nah, itu dia teman-teman isi dari Museum Nasional. Sekarang kita akan berangkat ke Museum Prasasti. Nah teman-teman, kita sekarang sudah berada di Museum Prasasti. Yuk kita masuk buat lihat apa aja sih yang ada di dalam Museum Prasasti. Museum Taman Prasasti menyimpan koleksi lebih dari 1.372 prasasti, nisan, dan makam yang terbuat dari batu alam, marmer, serta perunggu yang dulunya menjadi penanda makam di pemakaman Kebon Jahe Kober sejak 1795. Koleksi ini mencakup karya seni pematung, pemahat, dan kaligrafer era kolonial Belanda dengan ornamen artistik seperti ukiran tengkorak, kaligrafi rumit, dan patung-patung bergaya Eropa yang mencerminkan perpaduan budaya barat dan lokal di Indonesia. Selain itu, terdapat miniatur makam khas dari 27 provinsi Indonesia yang mengilustrasikan keragaman tradisi pemakaman di Nusantara, mulai dari bentuk candi hingga struktur tradisional daerah lainnya, serta kereta jenazah antik yang digunakan dalam prosesi pemakaman elit di masa lalu. Beberapa makam terkenal yang menjadi daya tarik utama berasal dari tokoh-tokoh bersejarah seperti Gubernur Jenderal VOC ke-29 Jeremias van Rysdyk yang mewakafkan tanah pemakaman ini pada 1775 sampai 1777. Ada juga makam Jan Laurent Andries Brandes, arkeolog dan visolog Belanda yang menemukan manuskrip serat Paraton dan Kakawin Nagakertagama, ditandai dengan batu nisan berbentuk candi yang bagian atasnya sengaja dibuat tidak utuh sebagai simbol keinginan belum tercapai. Tokoh lain termasuk Dr. H.F. Roll, pendiri Stopia, serta Olivia Marianne Raffles, istri Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Koleksi Museum Taman Prasasti juga menampilkan makam Sohoki, aktivis mahasiswa terkenal, dan nisan dua pribumi penting yang jarang ditemui di pemakaman elit Eropa tersebut, menunjukkan inklusivitas sosial pada masanya. Peti jenazah antik yang pernah membawa jenazah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta juga dipamerkan di balik kaca transparan, meskipun jenazah mereka dimakamkan di tempat lain sesuai agama Islam. Makam keluarga A. J. W. Van Dalton, jurnalis VOC, menjadi rumah tulang sementara saat pemindahan jenazah pada 1070-an.